Ibu yang terhormat, kembali kita baca wa ja'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin ayat yang ke-9. Nah, itu hijrahnya Rasulullah. Setelah dibaca ayat ini oleh Rasulullah, orang mengepung sekeliling tempat tidurnya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, kau tidur di tempat tidurku, selimutku pakai. Iya, aku dengan Abu Bakar akan berangkat. Begitu mau keluar dari pintu, udah susun tombak, panah, itu sekelilingnya. Yang tak ada pintu pun dijagai juga oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi. Nah, begitu mau menerobos pintu, tak bisa. Telah dibaca ayat ini, Abu Bakar, iya, matanya terbelalak itu, dia melihat kita atau tidak? Biar aku tes ya Rasulullah. Dia ambilnya pasir, dia lemparkan, ternyata matanya yang terbelalak itu tidak berkedip sedikit pun. Rambutnya kena pasir, tak berkedip. Matanya terbuka tapi tidak melihat. Jadi yang melihat itu bukan mata. Yang melihat itu mata hanya sebagai peralatan. Tanpa mata orang juga bisa melihat. Nah, tapi ketika dilemparkan pasir itu tanpa tak bergerak, yakinlah Abu Bakar tadi, nah, akan benar kata Rasulullah. Ayo kita berangkat. Nah, setelah Rasulullah jauh, baru terasa ada pasir di kepala kita. Yuk, tuh buka selimut Muhammad itu, dibuka. Ali bin Abi Thalib di dalamnya. Oh, kami cari Muhammad. Mana Muhammad? Oh, ini ada jejaknya. Mungkin dia sudah pergi. Rupanya Rasulullah pergi tanpa mereka sadari. Mata mereka terbuka tapi tak melihat apa-apa. Itu yang disebut dengan fa'aghsaynahum, kami tutup mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak melihat apa-apa. Masyaallah. Ini keanehan-keanehan tak bisa dilawan oleh orang Yahudi. Ada kemarin itu gajah muncul ya. Ada gajah muncul di tengah hutan Yerusalem, merobohkan tembok-tembok yang dibuat oleh orang Yahudi. Ada elang yang lebar sayapnya sampai 3 meter, membawa api yang mengebom barak-barak militer di Gaza itu yang milik orang Yahudi. Aneh, banyak keanehan itu, Masya Allah. Dan kemudian ada pula orang Yahudi yang bersembunyi di bawah bunker itu jadi batu. Katanya mungkin zat kimia yang ditembakkan oleh Iran itu, zat kimia itu menyebabkan darah mereka mengering. Nah, air yang ada dalam tubuhnya mengering, lalu dia jadi batu. Tapi kalau memang zat kimia itu berpengaruhlah kepada dinding-dinding loteng keliling tempat dia bersembunyi, tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Itu memang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kaum muslimin seluruh dunia, jangan dikata-kata berbekas. Doa yang dibaca oleh Pak Zainal Hasbi tadi itu, bantulah Filistin ya, kami melawan orang-orang yang zalim. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, orang Yahudi ini di 35 negara kena bantai di Eropa tahun 1939. 35 negara membantai orang Yahudi tahun 1939 secara terpisah. Pembantaian terhadap Yahudi itu dilakukan, 5 juta orang dibunuh di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Eropa Timur itu mana? Uni Soviet, Rusia. Eropa Timur, itu Eropa Timur itu bahagian dari Rusia juga yang mengarah ke utara. Dan kemudian 3 juta orang di Polandia. Polandia ini banyaknya Katolik, anti terhadap Yahudi. 3 juta orang dibunuh di Polandia. 1 juta orang di bekas Uni Soviet, termasuk di Chechnya, termasuk itu di Yugoslavia. Kemudian ratusan ribu orang pula dibunuh di Belanda, di Prancis, Belgia, Yugoslavia, Yunani, Swiss, Turki, Swedia, Portugal, dan Spanyol. Karena separuh Eropa ini waktu itu ditaklukkan oleh Hitler, Nazi,
yang sangat anti terhadap Yahudi. Di mana Yahudi dikejar, yang paling banyak mati Yahudi itu dimasukkan di dalam ruangan gas beracun. Masuk dalam satu gudang besar, diberikan gas beracun, sekaligus mati. Orang bertanya kepada Hitler, "Hei Hitler, kejam kalinya kau sama Yahudi itu, ada apa?" "Hei," katanya, "kamu yang bertanya. Sebetulnya aku bisa menghabiskan seluruh Yahudi di dunia itu, tak tinggal satu ekor pun, musnah semuanya. Bisa," kata Hitler, "tapi ku sisakan sedikit, agak ratusan orang aku sisakan. Kenapa? Supaya nanti dunia tahu bagaimana perangai Yahudi itu. Supaya dunia tahu. Kalau tak ada mereka yang tersisa, nanti dunia nggak tahu. Disangkanya Hitler itu kejam Hitler. Biar aku sisakan sedikit. Nanti dunia akan membuka sejarah lama di mana kesalahan Yahudi itu." Nah, benar. Dari Jerman pakai kapal terus ke Palestina. Sampai di Palestina, dia disambut oleh orang-orang Palestina, orang Gaza. "Saudaraku, kalian teraniaya di Jerman, di sinilah singgah di rumahku." Disambutlah dengan begitu rasa persaudaraan. Setahun cuman dia menyewa tempat, dia numpang makan, diberikan roti, diberikan kurma. Besoknya disuruhnya orang yang punya rumah itu pergi. "Ini jadi rumah kami." Sampai jutaan orang, 5 juta orang menggelandang kemana-mana sekeliling. Ada yang ke Lebanon, ada yang ke daerah-daerah situ ya, Suriah. Menggelandang 5 juta orang, tak boleh kembali lagi ke rumahnya. Alasannya apa? Dalam kitab suci kami Tuhan berfirman, ini adalah bumi kami 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu ini tanah milik Yahudi, King David, Raja Daud, dan King Solomo, Raja Sulaiman. Jadi apa kata orang-orang Jerman? "Hei orang Indonesia, hati-hati ya, kunci pintumu baik-baik, tutup. Nanti apa? Nanti datang orang Yahudi, katanya ini adalah kerajaan kami 3.000 tahun yang lalu." Padahal itu nggak ada. Ini ucap cara mereka untuk membenarkan perampokan mereka, disebut mereka punya, padahal mereka merampok. Itulah namanya akal Yahudi. Benarlah kata Hitler. Nanti kalian akan tahu kenapa aku sekejam itu kepada Yahudi, namanya genocide atau Holocaust di Eropa. Kenapa? Karena begitu kejamnya dari segala lini Yahudi. Sekarang orang merasakan kehancuran. Untungnya sekarang Iran itu dibantu oleh Jepang ya. Jepang ini ada dendam ke Amerika karena dijatuhkan bom di Hiroshima, Nagasaki. 200 sekarang pesawat terbang tempur dari Jepang dikirim ke Iran untuk melawan Israel dan Amerika. Amerika mendekatkan sekarang kapal induknya ke Timur Tengah. Akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi belakang Iran itu Jepang, Pakistan, Rusia, Cina, tambah lagi Korea Utara, Kim Jong-un yang kabarnya sudah belajar Islam. Masya Allah. Kok Jepang mengagetkan dunia? Sekarang itu sedang sidang itu di Gedung Putih di Amerika. Sidang kenapa? Rupanya Jepang ini balas dendam. Yang jatuh bom di Hiroshima dan Nagasaki itu dendam sejarah, sangat menyakitkan hati anak cucu sampai hari ini. Maka Jepang akan balas dendam. Atas nama moral dunia, aku akan membela Iran karena Amerika tak lagi bermoral. Begitu juga dengan Israel tak lagi bermoral. Ini atas nama moral, aku kirimkan 200 pesawat tempur ke Iran, dan hulu ledak nuklir akan dia kirimkan. Akan merasakanlah apa yang dibuat oleh Amerika 78 tahun yang lalu. Masya Allah. Masih panjang cerita kita. Sudah sampai waktu ya? Habis. Alhamdulillah. Nanti kita sambung lagi. Terakhir saya tutup dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tak akan pernah merasa senang kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh menjadi budak-budak mereka.
selagi kita tidak mau menjadi budak mereka, mereka akan kasar, mereka akan memaksa dan tak akan pernah rela kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sampailah. Oh ya. Dah Ustaz? Ya, tadi belakang. Amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada air minum, alhamdulillah. Udah bisa sholat Ustaz? Udah ya. Astagfirullah.